Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT. Segala puji milik Allah SWT, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengawali kembali taklim kita setiap malam Rabu. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua, agar kita tetap terus melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu, setelah 1 bulan berlalu, yaitu bulan suci Ramadan, maka hari ini mari kita sama-sama saling memberikan maaf di antara kita, terutama saya sendiri. Barangkali sudah tentu banyak kesalahan dalam penyampaian ketika menyampaikan materi atau hal apapun. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memaafkan saya, dan insya Allah saya sendiri ya untuk Bapak Ibu tidak ada apa-apa. Maka di antara kita sesama haddu minan nas atau hakul adami sudah tentu dan harus kita saling untuk memaafkan di antara kita. Makanya kenapa setelah bulan suci Ramadan kebiasaan adat kita ada acara halal bihalal. Tujuannya adalah untuk saling meminta maaf, ya, meminta halal. Maka pertanyaannya, apakah halal bihalal itu disyariatkan di dalam agama? Jawabannya iya. Karena pada hakikatnya halal bihalal itu adalah kita saling untuk memaafkan di antara kita semua. Maka kalau kita merujuk kepada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, barang siapa yang di antara kita pernah menzolimi orang lain, maka falyatahallalhu minha, maka hendaklah kita meminta halal, meminta maaf terhadap orang yang pernah kita zolimi. Kenapa? Karena di akhirat nanti tidak ada dinar dan dirham, yang ada justru amal kita. Di saat kita pernah menzolimi orang, kemudian kita tidak pernah meminta maaf, maka di akhirat nanti amal soleh kita akan menjadi membayarkan kepada orang yang pernah kita zolimi. Jadi amal soleh kita akan dikasih kepada orang yang pernah kita zolimi. Kemudian amal soleh kita habis tuh Bapak Ibu. Maka keburukan orang yang pernah kita zolimi itu akan ditimpakan kepada kita. Amal soleh kita dikasih ke orang yang kita zolimi, dan orang yang dizolimi tersebut keburukannya pindah kepada kita. Maka dalam hal ini mari kita sama-sama untuk memaafkan di antara kita, dan kita mengawali kembali taklim kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, baik, pertemuan kita malam hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai tentang bab saumit tatawu'i, bab yang menjelaskan tentang puasa sunnah. Kebetulan ada salah satu syariat
setelah Ramadan 1 bulan kita lakukan, ternyata tidak berhenti di sana. Jadi maksudnya ketika Ramadan itu selesai bukan berarti kita selesai untuk melaksanakan puasa, enggak. Yang justru di dalam agama, bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, ada kesunahan puasa setelah Ramadan yang disebut dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Pertanyaannya, Pak, Bu, apakah setelah Ramadan kemarin 1 bulan kita ditarbiyah dengan melakukan puasa 1 bulan itu, apakah masih bisa kita aplikasikan dalam 11 bulannya? Apakah terus kita lanjutkan setelah Ramadan itu berlalu di bulan Syawalnya itu? Yang ada kesunahan bagi kita untuk melaksanakan puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Bapak Ibu sudah? Alhamdulillah kalau yang sudah. Insya Allah. Kalau kita merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Ayyub Al Ansari, di sini dikatakan dalam halaman 137 ya, dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke 696. Wa an Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Man shoma ramadhana summa asba'ahu sittan min syawalin. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan lalu dilanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti dia melakukan puasa 1 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, mampu gak kita melaksanakan puasa setahun terus menerus kita berpuasa? Belum mampu Bapak Ibu. Terkadang kita puasa 1 bulan saja itu banyak bolongnya, karena sakit lah, karena bepergian lah, atau macam-macam. Apalagi kalau perempuan ada mens yang setiap bulannya itu menjadikan bolong puasa Ramadan kita. Subhanallah. Jadi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama seperti orang melakukan puasa 1 tahun. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam mengaplikasikan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, tinggal kita lanjutkan. Kenapa demikian? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 68, beliau menyatakan bahwa alamatu qabulit ta'ati antusala bi ta'ati ba'daha. Jadi di antara tanda ciri orang yang puasa Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap konsisten dengan ketaatan setelah Ramadan tersebut. Kata Imam Ibnu Rajab, di antara tanda-tanda orang yang puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, antusala bita'atin ba'daha, maka dia tetap konsisten dengan ketaatan setelah Ramadannya. Subhanallah. Wa alamatu raddaha antusala bimaksiatin, dan di antara tanda ditolaknya ketaatan seseorang karena dia konsisten dengan kemaksiatannya itu. Kata Imam Ibnu Rajab, orang yang puasa Ramadannya itu diterima, tandanya adalah ketika Ramadan itu berlalu maka dia tetap konsisten dengan ketaatan yang dia lakukan. Tapi sebaliknya setelah Ramadan itu berlalu selesai, bukan ketaatan yang dia lakukan, justru kemaksiatan, maka hati-hati, itu tanda puasa Ramadannya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pertanyaannya, Pak, apakah puasa 6 hari di bulan Syawal itu
harus terus menerus dilakukan atau terpisah-pisah gitu. Pertanyaannya, apakah puasa 6 Syawal setelah Lebaran berarti tanggal 2-nya langsung disambung sampai tanggal 7? Apakah seperti itu terus menerus dilakukan atau bisa dilakukan secara terpisah? Maka dijawab, pernah Sayyid Abdullah Al-Hadrami itu pernah ditanya tentang mengenai puasa Syawal 6 hari yang dikerjakan secara terpisah-pisah. Pertanyaannya, hal yustaratu fi siyami siti min Syawalin at-tawali. Ini disebutkan dalam kitab Al-Wajiz fi Ahkami Siyami wa Ma'ahu Fatawa Ramadan halaman 139. Jadi Sayyid Abdullah Ad-Hadrami pernah ditanya mengenai apakah boleh puasa 6 hari di bulan Syawal itu dipisah-pisah. Jadi maksudnya tidak melanjut terus menerus dilakukan. Maka jawaban daripada Sayyid Abdullah Ad-Hadrami, kata beliau, innahu la yustaratu fiha at-tawali. Sesungguhnya bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak disyaratkan dilakukan secara terus menerus. Wa yakfika antasuma sitan min Syawal wa in kanas mutafarriqatan. Dan cukup bagimu berpuasa 6 hari di bulan Syawal walaupun dilakukan secara terpisah. Jadi maksudnya tidak mesti saat itu tanggal 2-nya langsung puasa, tidak mesti. Tapi kalau toh mau dilakukan langsung pada tanggal 2 Syawal, itu boleh-boleh saja. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Asy-Syafi'i, itu lebih utama dilakukan secara terus menerus. Jadi kalau mau dilakukan secara menerus boleh, berarti setelah Ramadan, Lebaran tanggal 1 Syawal, kita kan Idul Fitri, maka tanggal 2 Syawalnya itu boleh dilanjut langsung sampai tanggal 7 Syawal, berarti 6 hari dilakukan. Maka dalam kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Asy-Syafi'i, maka itu boleh dilakukan secara terus menerus dan itu lebih utama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dilakukan secara terus menerus, maknanya dilakukan terpisah. Misalkan 1 hari puasa, besoknya enggak. 1 hari lagi puasa, besoknya enggak. Yang penting hitungannya 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama seperti orang kana kasiyamid dahri, seperti orang yang melakukan puasa 1 tahun full. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tolama waqa'as kulluha fi syahri. Sepanjang semua puasa itu dilakukan dalam bulan Syawal. Jadi yang penting dilakukannya itu di bulan Syawal, walaupun dilakukan tidak harus terus menerus. Yang penting hitungannya 6 hari saja. Boleh dilakukan di awal bulannya, boleh dilakukan di pertengahannya, atau boleh dilakukan di akhirnya, itu boleh. Yang penting puasa tersebut masih dilakukan di bulan Syawal. Maka dari pertanyaan tadi yang dilontarkan kepada Sayyid Abdullah Al-Hadrami, mana yang lebih utama praktek puasa Syawal itu dilakukan? Ternyata ada 2 cara tadi yang saya sampaikan, bisa dengan terus menerus, yang kedua bisa dengan cara terpisah. Mana yang paling utamanya? Yang paling utama dilakukan dengan cara terus menerus. Berarti tanggal 2 dilanjut dengan puasa sunnah Syawal. Cuman biasanya orang banyak belum bisa.
Kenapa? Karena saat itu godaannya banyak. BBY masih banyak, opor ayam masih banyak gitu ya. Ketupatnya masih banyak, kemudian banyak tamu datang ke rumah kita, kan nggak enak. Tamu datang ke rumah kita, mereka makan-makan, tapi tuan rumahnya kagak makan. Misalkan puasa, kan nggak enak, ya. Kalau dijamu dengan seperti itu, maka banyak orang biasanya melakukannya entar atau 1 minggu setelah Ramadan baru dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Abu Husain Yahya bin Abil Khair bin Salim Al-Umrani menyatakan dalam kitab tadi Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i, yustahabbu liman shauma Ramadhana, disunnahkan bagi orang yang berpuasa Ramadan ayat tabi'ahu bisitin min Syawalin, disunahkannya itu melakukan puasa Syawal secara terus menerus. Wal mustahabbu, dan praktek yang dianjurkan ayyasumaha mutatabi'atan, yaitu puasa yang dilakukan secara terus menerus. Fa in saumaha mutafarriqatan jaza, kalau toh praktek pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu dilakukan secara terpisah, maka boleh-boleh saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan kemarin saya baru 5 hari, masih ada waktu, silahkan 26 berarti 1 hari lagi, atau baru 4 hari tambah 2 hari lagi, boleh, masih ada waktu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting masih berada di bulan Syawal, dan pahalanya ini bisa menyamai seperti orang yang puasa 1 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam hal puasa di bulan Syawal ini ternyata para ulama ikhtilaf. Ada ikhtilafnya. Maka ketika kita berbicara mengenai tentang fikih, itu sudah tentu pasti ada ikhtilafnya di antara para ulama. Bahkan dalam puasa Syawal ini pun ikhtilaf di antara para ulama. Saya sampaikan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, juz 8 halaman 56. Imam An-Nawawi menerangkan dalam kitab tersebut, wa fi hukmihi ikhtilaful ulama baina sunnah wa makruh. Jadi hukum mengenai tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini ada ikhtilaf para ulama antara disunnahkan dan dimakruhkan. Wa fihi dalalatun sharihatun li mazhabi Syafi'i wa Ahmad. Adapun di dalam hukum mengenai tentang puasa Syawal ini ada dalil yang sharih menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa muwafiqihim, dan mereka menyepakati fistihbabi saumi hadhihi sittah, di dalam tentang kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Jadi menurut mazhab Syafi'i, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal di sini mereka menyepakati tentang kesunahannya. Wa qala Malik wa Abu Hanifiyah, dan berkata Imam Malik dan Abu Hanifah, yukrahu zalika, justru kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, puasa di bulan Syawal itu dimakruhkan. Itu ikhtilaf para ulama. Ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang kedua saya sampaikan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, yaitu halaman 92. Zahaba jumhur al-ulama al-fuqaha al-malikiyatu
asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu wa mutaakhiru al-Hanafiyatu ila annahu yusannu saumu sittata ayyamin min Syawalin ba'da Ramadan. Jadi menurut jumhur para ulama, para fuqaha, dalam sebagian mazhab Malikiyah dan sebagian mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'iyah, atau di sini sebagian dari mazhab Hanabilah, wa mutaakhirul Hanafiyatu, dan ulama-ulama sebagian dari mazhab mutaakhir Hanafiyah, ila annahu yusannu saumu sittata ayyamin, bahwa sesungguhnya puasa Syawal itu disunnahkan puasa 6 hari min Syawalin ba'da Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Kemudian menurut Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi, wa qad istahabba qaumun siyamu sittata ayyamin min Syawalin bihadzal hadisi. Jadi di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwa wa qad istahabba qaumun, bahwa sungguh para ulama. Jadi kaum di sini adalah ulama. Para ulama mensunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal dikarenakan ada hadis Nabi tadi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat Imam Muslim. Berarti kalau melihat jumhur ulama memang disunnahkan. Tapi tadi ada menurut Imam Malik itu justru dimakruhkan puasa di bulan Syawal. Kenapa? Ada alasan tersendiri. Apa yang menjadi alasan dimakruhkannya? Maka dalam kitab Mawahib Al-Jalil karangan Syekh Al-Hatib Al-Maliki, kariha malikun makhafata ayyal haqqo bi Ramadana. Jadi dalam kitab Mawahib Al-Jalil bahwa Imam Malik memakruhkan puasa di bulan Syawal tersebut. Kenapa? Makhafata ayyal haqqo bi Ramadana, dikhawatirkan puasa tersebut dikaitkan dengan Ramadan. Jadi menurut Imam Malik itu makruh puasa di bulan Syawal. Alasannya makhafata ayyal haqqo bi Ramadana, dikhawatirkan puasa tersebut dikaitkan dengan Ramadan. Itu yang menjadi alasan Imam Malik memakruhkan puasa di bulan Syawal. Tapi kalau kita melihat jumhur ulamanya, baik dari kalangan mazhab Syafi'iyah, kemudian Hanabilah dan Hanafiyah, maka tadi puasa 6 hari di bulan Syawal itu justru disunnahkan. Bahkan kalau melihat dari redaksi hadis tersebut tadi dari sahabat Ayyub Al-Ansari, justru itu pahalanya bisa menyamai pahala orang yang berpuasa selama 1 tahun full. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tadi merujuk kembali kepada pendapat dari Imam Ibnu Rajab, ternyata salah satu di antara tanda puasa Ramadan seseorang diterima adalah ketika dia terus melanjutkan ibadahnya, ketaatannya setelah Ramadan itu berlalu. Berarti dilanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal tadi. Bahkan sebaliknya, ketika orang setelah Ramadannya itu berlalu, bukan dilanjutkan ketaatan, tapi justru dilanjutkan dengan kemaksiatan, maka khawatirnya tanda puasa kita ditolak oleh Allah SWT. Maka dikatakan bahwa orang yang dikatakan sukses setelah Ramadan itu berlalu, pertama, dia tetap konsisten dengan keimanannya.
imannya itu terus bertambah, bukan mengurang. Tapi dengan setelah Ramadan itu selesai berlalu, justru imannya itu malah apa? Terus meningkat dan meningkat. Maka dikatakan orang tersebut dikatakan sukses setelah Ramadan berlalu. Yang kedua, bahwa orang yang dikatakan sukses setelah Ramadan itu berlalu, dia tetap konsisten dengan semangat ibadahnya. Maka semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan terus kita lanjut aplikasikan, implementasikan dalam 11 bulannya ini. Yang ketiga, dia tetap konsisten dengan semangat amalnya. Jadi bukan malah nurun, tapi justru harus tambah meningkat. Ada peningkatan Bapak Ibu, subhanallah. Salat sunnahnya subhanallah di bulan suci Ramadan ditingkatkan. Bahkan tahajudnya yang tadinya jam 4 itu jadi jam 3, gitu kan bangunnya itu. Subhanallah. Rakaatnya yang tadinya cukup 2 rakaat sekarang menjadi berapa? Jadi 8 rakaat. Salat duha yang tadinya cukup 2 rakaat di bulan suci Ramadan justru ditambah menjadi 8 atau menjadi 12 rakaat, kan begitu. Yang tadinya sedekahnya bolong-bolong, tapi di bulan suci Ramadan subhanallah setiap hari kita mengeluarkan infak sodakohnya. Karena apa? Karena semangatnya di bulan suci Ramadan. Maka semangat amaliyah ini harus terus kita lanjutkan, aplikasikan dalam 11 bulannya ini. Kemudian yang keempat, orang dikatakan sukses setelah Ramadan itu berlalu, maka dia tetap konsisten dengan semangat jihadnya, kesungguhan dalam melakukan ketaatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka pernah saya sampaikan bahwa jihadnya seorang mukmin dalam kitab Lataiful Ma'arif, jihadnya seorang mukmin di bulan suci Ramadan itu kan ada 2 kemarin. Pertama, jihadun bin nahari ala siyam, jihad di siang hari dengan melakukan puasa. Maka dengan puasa ini sebenarnya dalam rangka untuk apa? Merasakan bagaimana rasa laparnya, bagaimana rasa hausnya yang belum pernah dialami oleh orang-orang yang berkecukupan. Bagi orang-orang yang kekurangan, mereka terkadang makan 1 hari enggak, makan sehari, besok enggak. Ini justru untuk merasakan bagaimana rasa lapar yang dialami oleh mereka yang kekurangan, bagi orang-orang yang kaya. Dan sudah tentu dalam ilmu kesehatan pun ini bisa menyehatkan badan kita, itu dengan cara berpuasa. Beda di saat badan kita kenyang. Coba kalau badan kita kenyang rasanya gimana? Ngantuk, wegah ibadah gitu ya. Ke ibadah tuh wegah gitu. Ngantuk iya, banyak tidur kalau perut kita merasakan kenyang. Tapi di saat perut kita sedang lapar, subhanallah, justru kedekatan kita kepada Allah itu malah tambah dekat. Coba Bapak Ibu pasti merasakan kemarin puasa 1 bulan yang kita lakukan. Ketika kita sedang berpuasa, kedekatan kita dengan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu akan terasa dekatnya diri kita itu. Sedikit-sedikit baca Quran, sedikit-sedikit baca Quran, sedikit-sedikit zikir, sedikit-sedikit sholat sunnah. Itu yang kita rasakan, kedekatan kita sebagai hamba Allah dekat dengan Sang Maha Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda di saat perut kita sedang kenyang, justru kita ibadahnya jadi tambah malas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan penjelasan mengenai tentang puasa sunnah di bulan Syawal tersebut, mari kita sama-sama lakukan ya, walaupun kita sudah berada di tangga akhir-akhir ya di bulan Syawal, tapi masih ada waktu. Kalau memang masih belum 6 hari, yang masih 4 hari tambahkan 2 hari lagi, yang masih 5 hari tambahkan 1 hari lagi. Maka silahkan, ini dalam rangka untuk terus mengistiqomahkan diri kita dalam ketaatan walaupun Ramadannya sudah selesai. Maka lanjutkan di 11 bulan ini
perbanyak kita puasa sunnahnya, bukan hanya nanti puasa Syawal yang kita lakukan. Ketika kita terbiasa dengan puasa Senin Kamisnya, lanjutkan. Ketika nanti kita terbiasa dengan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya, maka terus lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan bab mengenai tentang puasa sunnah. Nanti ada penjelasan hadis-hadis mengenai tentang puasa Arafah, puasa Asyura dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit yang dapat saya sampaikan mengawali pertemuan taklim kita pada malam hari ini. Setelahnya kita melaksanakan Idul Fitri, maka sudah sepantasnya lah kebiasaan kita adalah suka ada halal bihalal, maka kita niatkan halal bihalal dalam rangka untuk saling memaafkan di antara kita. Maka tadi saya sampaikan sudah tentu yang disebut dengan hakul adami pasti ada salah dan khilaf. Untuk itu mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu senantiasa sehat, diberikan kemudahan dan setiap urusannya, Allah mudahkan hajat-hajatnya, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salehah, putra-putri yang cerdas, berakhlakul karimah, yang selalu membanggakan kita baik dunia maupun di akhirat. Saya sering sampaikan, sering minta doa untuk putra-putri kita. Jangan bosan-bosan terus doakan mereka, karena mereka adalah generasi kita. Kita tidak akan lama menjadi pengurus masjid. Siapa yang akan melanjutkan? Mereka, generasi anak-anak kita. Maka dukung mereka, ajak mereka, semangatkan mereka dalam menggali ilmu agamanya, terutama di masjid yang kita cintai ini. Fasilitasi mereka dengan ya ada taklim, kalau bisa ada taklim untuk anak-anak remaja. Terima kasih. Sebelum tutup dengan doa, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Pak Haji, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Baik. Apakah boleh atau bisa puasa Syawal itu diniatkan dengan puasa Senin Kamis? Bisa. Ketika ibu bapak melakukan puasa Syawalnya pas di hari Senin atau Kamis, tapi tetap niatnya niat puasa Syawal saja. Ketika diniatkan niatnya puasa Syawal, saat itu kita pun otomatis mendapatkan pahala Senin Kemisnya. Atau misalkan Bapak Ibu punya qada Ramadan, kan suka ada banyak pertanyaan, mana yang harus didahulukan, qada Ramadan atau puasa Syawalnya? Udah dahulukan saja qada Ramadan. Kalau ibu bapak mendahulukan niatnya puasa qada Ramadan, maka pahala puasa sunnah Syawalnya itu sudah dapat. Apalagi setelah puasa qada selesai dilanjut dengan puasa sunnah Syawal, itu lebih afdol lagi. Ya. Seperti itu Pak Haji. Insyaallah. Baik, cukup ya. Waktu Isya sudah masuk. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.